akan belajar tentang perumpamaan, Bapak Ibu. Ya, sebentar share. Ya, bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya, screen-nya. Oke, ada Pak Nyoto Bing. Ya, nah Bapak Ibu kita belajar tentang perumpamaan. Kalau kita di teologia itu namanya penafsiran perumpamaan itu hermeneutika, itu ya. Bentar. Nah, Bapak Ibu, kita belajar ini tujuannya adalah supaya kita semua memiliki kemampuan untuk menafsir dan menggali dengan benar ayat-ayat perumpamaan, Bapak Ibu. Nah, itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya kita dapat mengerti arti perumpamaan dalam firman Tuhan. Dan yang kedua dapat memahami dan menafsir dengan baik, dengan benar, yaitu ayat-ayat perumpamaan. Lalu yang ketiga, kita dapat mempelajari, memahami, dan menjelaskan ayat-ayat perumpamaan dan mengaplikasikan dalam hidup kita dan dalam pelayanan kita, Bapak Ibu. Itu ya. Nah, kenapa perumpamaan ini sangat penting? Kalau kita nanti belajar di kitab Injil, sepertiga ajaran dari Tuhan Yesus itu isinya adalah perumpamaan. Dan kalau mau jujur, Bapak Ibu, kita berapa banyak dengar khotbah di gereja kita tentang perumpamaan, Bapak Ibu? Atau kita sendiri berkhotbah tentang perumpamaan berapa banyak? Gitu ya. Nah, pasti kita berkata sangat sedikit atau malah tidak pernah kita mendengar ya. Jarang sekali tentang mendengar perumpamaan. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan. Oke, jadi ada 3 hal yang nanti kita akan pelajari, Bapak Ibu, yaitu mengerti arti perumpamaan, lalu mengerti bentuk, tujuan, dan sifat dari perumpamaan, lalu contoh menafsirkan perumpamaan. Ternyata di Alkitab itu ada kurang lebih 40 perumpamaan, Bapak Ibu. Nah, kalau bisa dalam waktu ini kita akan selesaikan 40 perumpamaan itu. Ya, tentunya tidak malam ini, Bapak Ibu ya, kita sambung Senin depan dan seterusnya. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita mendengar, Bapak Ibu ya, itu ada 3 macam jenis penafsiran. Kalau mau jujur, Bapak Ibu, kita itu menafsir firman Tuhan, ya itu yang mana? Yang pertama adalah penafsiran intuitif. Nah, artinya apa? Penafsiran yang bersifat intuisi, artinya bisikan hati atau gerakan hati, atau boleh dikatakan sesuka hati. Bapak Ibu pernah enggak mendengar orang yang nafsirnya seperti ini, Bapak Ibu? Sesuai dengan sesuka hatinya atau sesuai dengan bisikan hatinya, gitu ya. Nah, tapi ngomongnya saya dari Roh Kudus ini mendapatkan. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya ini intuisi berdasarkan hati nuraninya, atau boleh saya katakan sesuka hatinya, gitu ya. Dan ini yang sangat berbahaya. Begitu. Kenapa berbahaya? Nanti kita akan lihat. Maksud firman Tuhan itu bukan seperti yang dijelaskan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi maksudnya firman Tuhan itu apa, lalu penjelasannya bisa berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan intuisi. Lalu yang kedua ada penafsiran ilmiah. Nah, ini Alkitab dipelajari secara ilmiah tanpa penerapan secara rohani. Jadi dengan kata lain, penerapan itu urusannya jemaat. Jadi pembicara hanya menjelaskan, katakanlah bahasa Ibraninya seperti ini, bahasa Yunaninya seperti ini, pengertiannya seperti ini. Lalu aplikasinya, penerapannya bagaimana? Nah, itu terserah jemaat. Nah, Bapak Ibu, ya, kita kadang begitu ya. Lalu ketika pulang dari ibadah, kemudian satu dengan yang lain bertanya, tadi khotbahnya apa? Nggak tahu ya. Dapat apa? Kira-kira gitu ya. Nggak tahu juga dapat apa. Nah, karena aplikasinya, Bapak Ibu, penerapannya tidak dimengerti oleh jemaat.
Nah, yang ketiga ada penafsiran kontekstual. Artinya adalah konteks asli Alkitab dipelajari agar mendapat pesan aslinya. Setelah itu pesan tersebut diterapkan. Nah, ini yang kita akan berusaha pelajari, Bapak Ibu. Jadi ayat Alkitab bicara apa, nanti kita akan pelajari. Terutama tentang perumpamaan, ya, nanti kita akan belajar kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan, gitu ya. Lalu latar belakangnya apa? Yesus sampai memberikan perumpamaan-perumpamaan itu. Lalu tujuannya apa? Yesus memberikan atau mengajarkan perumpamaan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu, konteks itu ada 3. Kalau kita belajar Alkitab, bahkan menafsirkan Alkitab, yang pertama konteks dekat, Bapak Ibu. Nah, konteks dekat itu artinya ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat yang akan kita pelajari atau kita sampaikan. Ya, jadi satu ayat yang menjadi penekanan, lalu ayat sebelum dan ayat sesudahnya itu yang harus kita pelajari, Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada konteks jauh. Konteks jauh itu apa? Bisa jadi satu perikop sebelum dan perikop sesudahnya dari ayat yang kita pelajari. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi perikop sebelum dan sesudah. Bahkan kalau perlu pasal sebelum dan pasal sesudahnya, Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita pelajari. Ya, bahkan kalau perlu kitab sebelum dan kitab sesudahnya. Itu yang juga harus kita perhatikan. Nah, lalu yang ketiga ada konteks sangat jauh. Konteks sangat jauh ini artinya lintas perjanjian. Kalau yang Bapak Ibu pelajari perjanjian baru, harus kita lihatnya perjanjian lama. Kalau yang kita pelajari perjanjian lama, bisa jadi juga nanti penjelasannya ada di perjanjian baru. Satu contoh yang sederhana. Waktu kita sekolah minggu dulu kan mendengar guru sekolah minggu kita mengajar Nuh. Nah, Nuh itu dikatakan apa? Nabi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nuh dikatakan nabi. Kalau Bapak Ibu cari seluruh perjanjian lama, ada nggak ayatnya yang mengatakan bahwa Nuh itu adalah nabi? Nggak ada lagunya kan, Nabi Nuh dan istrinya itu ya, Nabi Nuh itu. Nah, kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, Bapak Ibu tidak ketemu bahwa Nuh adalah nabi. Bahkan kita dengar ceritanya gimana, sambil buat perahu, bahtera, sambil khotbah. Bapak Ibu lihat, kalau pelajari di Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, kisahnya Nuh di situ tidak pernah ada Nuh itu memberitakan firman Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat konteks sangat jauh, nah konteks dekat nggak ketemu, konteks jauhnya nggak ketemu, konteks sangat jauh ternyata ketemu. Kalau Bapak Ibu lihat 2 Petrus pasal 2, di situ disebut apa? Nuh sebagai pemberita kebenaran. Nah, jadi nggak salah guru sekolah minggu kita waktu mengajar Nuh itu memberitakan firman, berkhotbah, nggak salah Bapak Ibu. Buktinya di konteks sangat jauh, yaitu di perjanjian baru disebut Nuh adalah pemberita firman. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan, demikian juga nanti kalau kita hubungkan dengan perumpamaan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu adalah pengkhotbah, dia juga penginjil, dia juga pengajar yang sejati. Setuju ya? Nah, tujuan kita sebagai hamba Tuhan, kita berkhotbah, kita menginjil, kita mengajar seperti Kristus. Kita melayani seperti Kristus. Setuju ya Bapak Ibu ya? Lalu kita juga memiliki kehidupan seperti Kristus. Kita juga memiliki sikap, karakter seperti Kristus. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan seperti Kristus. Nah, demikian juga karena perumpamaan itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus, maka kita juga harus nanti mengajarnya seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di Injil Matius 7 ayat 28 sampai 29, Markus 12 ayat 37, di situ tentang Yesus mengajar Bapak Ibu. Makanya di situ saya kasih judul Teaching Like Jesus ya. Jadi mengajar seperti Yesus itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu ayatnya coba kita lihat. Matius 7, 28 sampai 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan, terjemahan lain pengajaran ini,
Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu kan pengajaran Yesus di bukit. Ya, atau khotbah Yesus di bukit. Dikatakan takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Berarti kan Bapak Ibu, ketika Yesus mengajar, takjublah orang banyak itu, ya tolong di-mute, ya. Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Lalu Markus 12 ayat 37b dikatakan, Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula, orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Nah, Bapak Ibu, coba lihat. Kenapa orang banyak sampai takjub mendengar pengajaran Yesus? Bapak Ibu lihat ya. Kalau saya dan saudara berkhotbah, pertanyaannya orang banyak itu takjub mendengar khotbah kita atau sebaliknya Bapak Ibu? Orang banyak malah tidur, gitu ya. Kita berkhotbah ada yang tidur gitu. Ya, ada yang tidak berkonsentrasi dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu lihat ketika Yesus berkhotbah, Yesus mengajar, kira-kira ada yang tidur apa tidak ya? Seperti itu. Lalu kenapa orang banyak itu takjub? Karena Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa. Ya, tidak seperti ahli Taurat mereka. Padahal zaman itu ahli Taurat, orang Farisi itu mengajarnya hebat, Bapak Ibu. Ya, diakui. Tapi Yesus itu siapa? Pengajar keliling, gitu ya. Kalau orang Farisi ahli Taurat mengajarnya di bait Allah. Tapi Yesus itu guru keliling, ke sana kemari. Tapi orang banyak berespon, lalu orang banyak menilai Yesus itu berkuasa. Ya, apa artinya pengajarannya, khotbahnya berkuasa? Seringkali kita juga mengatakan khotbahmu berkuasa. Atau bahasa yang seringkali kita dengar apa? Khotbahmu urapan. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, khotbah yang urapan itu adalah khotbah yang bagaimana? Gitu ya, saudara-saudara. Nah, kita lihat seperti itu. Dan dikatakan tadi orang banyak penuh minat. Mas, dulu HP. Sebentar. Ya. Dikatakan orang banyak penuh minat di situ. Nah, Bapak Ibu ya, orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat, dengan penuh perhatian. Itu mereka melihat Yesus secara langsung. Nah, saya harap malam hari ini Bapak Ibu bisa memperhatikan juga ya dengan penuh minat di situ dikatakan. Ya, lalu timbul pertanyaan, Bapak Ibu, mungkinkah kita ini mengajar seperti Yesus? Ya, gitu ya. Di awal tujuannya adalah mengajar seperti Yesus, berkhotbah seperti Yesus, mengajar seperti Yesus. Lalu timbul pertanyaan, mungkin enggak saya dan saudara itu mengajar, berkhotbah, menginjil, atau melayani seperti Yesus? Nah, ada yang berkata, enggak mungkin. Gitu ya. Kenapa kok tidak mungkin? Karena Yesus berbeda dengan kita. Ya, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, kita ini manusia yang berdosa, yang penuh kelemahan, yang penuh keterbatasan, katanya begitu. Lalu yang kedua, pendengar zaman Yesus waktu itu berbeda dengan kita. Kalau zaman Yesus, orang-orang sederhana, ada nelayan, petani, begitu ya. Lalu kita yang melayani di kota, katakanlah, wah orang-orang super sibuk, dan lain sebagainya ya. Intinya berbeda. Atau yang berikutnya, Bapak Ibu, mengapa kita tidak sama atau bisa seperti Yesus mengajar? Situasinya berbeda, zaman Yesus dengan zaman sekarang. Katanya begitu. Lalu tempat Yesus melayani juga berbeda dengan tempat kita. Nah, itu alasannya begitu. Lalu fasilitasnya juga berbeda. Nah, itu beberapa alasan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kita bisa lihat, saudara-saudara, yang bisa kita contoh dari Yesus. Nah, ternyata Bapak Ibu, kenapa
Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, Yesus memberitakan Injil penuh kuasa. Lalu orang banyak memperhatikan, orang banyak penuh konsentrasi, orang banyak penuh minat kepada pengajaran Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat di situ, ternyata yang pertama, nah ini rahasianya. Kalau saya dan saudara seperti ini, saya percaya khotbah kita, pengajaran kita juga berkuasa, saudara. Nah, yang pertama di situ, karena Yesus menyampaikan firman dari Bapa. Jadi asalnya firman Tuhan, asalnya khotbah yang disampaikan itu dari Bapa. Coba ayatnya Yohanes 12:49 dan Yohanes 7:14 sampai 18, Bapak Ibu. Nah, di situ dikatakan apa? Yohanes 12 ayat 49 dan 50, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku mengajar bukan dari diriku sendiri. Aku berkhotbah, memberitakan Injil bukan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Bapak Ibu lihat yang pertama, pengajaran Yesus berasal dari Bapa. Itu yang menyebabkan khotbahnya, pengajarannya berkuasa. Di situ dikatakan, dia mengajar berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Ya, kalau kita refleksikan dengan diri kita yang sudah berkhotbah, dari antara Bapak Ibu ada beberapa hamba Tuhan, firman Tuhan yang kita sampaikan, idenya, pemikirannya, Bapak Ibu, sumbernya, gitu ya. Kita bergumul, berdoa, Tuhan memberi hikmat, atau kita dari orang lain, Bapak Ibu. Bukan tidak boleh kita membaca buku orang lain, membaca tafsiran orang lain. Bukan, Bapak Ibu. Boleh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan lupa, karena kita menyampaikan firman Tuhan, maka asalnya firman itu harus dari Bapa kita, saudara, dari Allah sendiri. Ya, lalu berikutnya, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi yang pertama, firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita ajarkan, harus berasal dari Bapa, dan kalau berasal dari Bapa, firman itu pasti berkuasa. Lalu yang kedua, saudara, berita pengajaran Yesus asalnya dari dirinya sendiri. Matius 5 ayat 21-44, kalau Bapak Ibu baca, selalu ada kalimat apa? Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Jadi yang kedua, kenapa firman-Nya berkuasa? Karena firman itu berasal dari diri Yesus sendiri. Sehingga dia berkata, aku berkata kepadamu. Satu contoh, Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Wah, ini luar biasa. Jadi firman Tuhan itu kekal. Gitu ya. Semua boleh hancur, semua boleh musnah, Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan itu kekal. Kenapa? Karena berasal dari Bapa, Bapak Ibu Saudara, dan berasal dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau putus, silakan nyambung lagi ya Bapak Ibu ya. Otomatis nyambung lagi ya. Silakan nyambung lagi. Oke, sudah diperingatkan soalnya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan berita pengajaran Yesus itu temanya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, khotbahnya, ya, temanya, isi pengajarannya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita belajar pada zaman Yesus, saudara, maka di situ dikatakan Yesus mengajar memakai perumpamaan yang ada di sekelilingnya. Ya, kemudian Yesus bertemu dengan para nelayan. Nah, bahasanya juga harus bahasa nelayan, Bapak Ibu. Nah, Yesus bicara tentang kebutuhan hidup, ya, Bapak Ibu Saudara, tentang makanan, ya, minuman, pakaian. Ingat di Matius 6 tentang kekhawatiran itu. Jadi temanya itu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Boleh kita bicara perjanjian lama, bicara perjanjian baru. Ingat, saudara, harus
ada relevansinya pada masa ini. Memang sulit, saudara. Kalau di kelas saya buat gambar, ya, ada jembatan di tengah. Dunia Perjanjian Lama, dunia Alkitab dengan dunia masa kini, saudara. Lalu bagaimana kita bisa menghubungkan dunia Alkitab yang kuno, katakanlah yang Perjanjian Lama, yang ribuan tahun sebelum Masehi, lalu kita ambil garis ke dunia masa kini. Loh, kan sulit Bapak Ibu. Maka dua tempat itu untuk dihubungkan bagaimana caranya? Harus buat jembatan. Nah, jembatan yang menghubungkan dunia Alkitab dengan dunia masa kini. Nah, itulah sulitnya tugas saya dan saudara sebagai pengkhotbah. Jadi mau membuat jembatan itu menghubungkan antara dunia Alkitab dengan dunia masa kini. Nah, bukan berarti sulit tidak bisa dipelajari, saudara. Bisa dipelajari, makanya pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, kenapa pengajaran Yesus berkuasa? Sederhana, tetapi mendalam. Kalau kita lihat ya, isi khotbah Yesus berkualitas. Bukan bahasanya yang kelas tinggi, Bapak Ibu. Bukan itu yang dimaksud ya. Sampai yang lain bingung semua, bukan. Seringkali ada jemaat yang saya tanya, ngerti? Bisa menangkap maksudnya? Gak ngerti Pak ngomong apa. Katanya gitu ya. Ngomongnya terlalu tinggi. Bukan itu Bapak Ibu. Walaupun sederhana, tetapi isinya mendalam. Isinya berkualitas. Nah, itu yang penting, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang buat apa tidak dimengerti, walaupun bagus sekali, tapi tidak dapat sesuatu di dalamnya, Bapak Ibu, Saudara ya. Oke, lalu di samping 4 hal itu tadi, Bapak Ibu, yang terpenting apa? Hidup dan pribadi Tuhan Yesus. Hidup dan pribadi kita, Bapak Ibu, sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, sebagai pemberita Injil. Kalau kita lihat di Alkitab, Yesus adalah pribadi yang tulus hati. Betul ya, Bapak Ibu ya? Bayangkan diolok, ya, diejek seperti itu, dia tidak marah. Kita sedikit saja langsung marah, emosi gitu ya. Tapi Yesus tidak. Lalu berikutnya apa? Hidup dan pribadinya, pelayanannya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri, saudara. Dan yang terpenting, yang ketiga, ini yang Bapak Ibu kita semua boleh merenungkan, hidupnya sesuai dengan ajarannya. Nah, ini yang penting. Ya, nggak boleh bertolak belakang dengan ajarannya, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang keempat, hidupnya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, ini yang penting, Saudara. Kalau kita mundur ke belakang, Bapak Ibu, di Matius pasal 4, dia dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Ya, kelahirannya pun dari Roh Kudus di situ ya. Lalu waktu dia sebelum pelayanan dibawa Roh Kudus ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Nah, setelah itu 40 hari di sana puasa, Bapak Ibu, setelah itu pelayanan. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kehidupan yang seperti ini ya, lalu ditambah dengan pengajaran yang asalnya dari Bapa, yang dari Yesus itu ya, Saudara ya. Maka pengajaran kita pasti berkualitas, pasti membuat orang akan takjub karena pengajaran kita berkuasa, khotbah kita berkuasa. Nah, itu Bapak Ibu pendahuluannya. Sekarang kita masuk ke materinya, Bapak Ibu. Kurang 5 menit, kita nanti putus, lalu Bapak Ibu nyambung lagi ya. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu penafsiran perumpamaan. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab kita, Alkitab itu yang diwahyukan oleh Tuhan terdiri dari bermacam-macam gaya bahasa dan bentuk sastranya. Nah, seperti apa Bapak Ibu? Perumpamaan. Betul ya? Ada yang alegoris. Perumpamaan itu biasanya ayat firman Tuhannya dikatakan apa? Hal kerajaan surga seumpama. Nah, selalu begitu, saudara ya. Hal kerajaan surga seumpama. Nah, itu namanya perumpamaan. Lalu ada yang namanya alegoris. Nah, alegoris itu apa? Gambar apa ya? Ada artinya. Nah, istilahnya apa? Ada arti rohaninya. Gitu ya. Oke, lalu ada tipologis Bapak Ibu atau gambaran. Nah, seperti apa tipologis atau gambaran? Contoh, di kitab Bilangan Musa mendirikan patung ular tembaga. Nah, itu ya. Patung ular tembaga. Gambaran dari apa? Tipologis dari apa? Makanya ular itu tidak selalu digambarkan dengan si iblis, Bapak Ibu. Ternyata apa yang
lakukan oleh Musa membuat patung tembaga lalu ditinggikan, maka Yohanes pasal 3 mengatakan ternyata patung ular tembaga itu gambaran tipologis dari Kristus yang mati di atas kayu salib. Kalau zaman itu orang Israel yang dipagut ular memandang patung itu sembuh, demikian juga saudara orang berdosa ketika memandang Kristus yang mati di atas kayu salib, maka dosanya diampuni. Nah, itu tipe atau gambaran. Lalu ada simbol. Nah, Bapak Ibu, simbol ini biasanya kalau di perjanjian lama di kitab Yeremia, kitab Yehezkiel, Bapak Ibu ya, itu banyak simbol. Lalu di kitab Daniel, di kitab Wahyu, nah itu banyak simbol, Bapak Ibu. Kalau saudara lihat, simbolnya kayak apa kalau di kitab Wahyu? Oh, sangat banyak simbol ya. Kerajaan 1000 tahun lah, lalu apalagi saudara-saudara, penunggang kuda ini, warna ini, dan lain sebagainya. Nah itu simbol. Lalu ada nubuat. Nah kalau kita lihat hati-hati, nubuat itu ada yang sudah digenapi, dan kalau sudah digenapi, tidak mungkin digenapi lagi ya. Yesus dinubuatkan datang yang pertama ke dalam dunia. Sudah digenapi? Sudah. Gitu toh? Tidak mungkin digenapi lagi nanti Yesus jadi bayi lagi, enggak. Lalu ada yang sedang digenapi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang digenapi? Ya hari-hari ini yang kita alami ini sedang digenapi, Bapak Ibu. Kalau kita baca Matius 24 tentang khotbah Yesus akhir zaman itu, di situ disebut tentang penyakit sampar. Nah, jadi hari-hari ini sebenarnya sedang penggenapan nubuat itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu ada nubuat yang akan digenapi, yaitu tentang kedatangannya kembali yang belum digenapi. Lalu ada bentuk prosa, bentuk puisi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini seperti kisah di kitab Kejadian, ya, kisah Nuh, lalu Abraham, ya, lalu Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, itu prosa seperti itu. Puisi di kitab Mazmur, ya, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, itu kitab puisi. Dan tentunya Bapak Ibu, menafsirkannya itu berbeda-beda. Ya, biasanya kalau bahasa puisi kan pakai bahasa gambaran, bahasa figuratif. Nah, itu pasti ada maknanya, ada artinya. Seperti itu. Nanti yang akan datang, kalau Tuhan izinkan kita belajar yang bentuk puisi. Nah, kita masuk lebih mengerucut lagi perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Dari kata Ibrani masal. Ya, artinya bisa dipakai untuk amsal atau teka-teki dan memiliki perbandingan sebagai makna dasarnya. Amsal 18 ayat 11. Nah, tujuannya apa? Untuk pengajaran hikmat dan tindakan-tindakan simbolis, Bapak Ibu Saudara. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, secara sederhana, perumpamaan itu apa? Cerita dari kehidupan sehari-hari untuk mengajarkan satu pesan penting dengan menggunakan satu atau lebih perbandingan. Cerita dari kehidupan sehari-hari untuk mengajarkan satu pesan penting. Contohnya apa? Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu lihat, garam itu kan ada di kehidupan sehari-hari. Terang juga ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ada penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Nah, itu kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Nelayan, menebarkan jala, gitu ya. Lalu tangkap ikan, yang bagus dikumpulkan, yang jelek dibuang. Iya, Bapak Ibu. Ya, sambil yang lain kita tunggu ya. Amin, amin, amin. Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya dulu, silakan. Dari materi tadi. Masih pendahuluan tadi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Silakan. Fokus aku. Ya, silakan kalau ada Bapak Ibu. Ya, materinya memang bagus, Pak. Oke. Maaf, materinya memang bagus, tapi karena usia mungkin ya ini, sehingga terlalu agak cepat cara menjelaskannya, sehingga untuk mencatat tidak sempat, hanya di screenshot saja. Ini saya rekam Bapak Ibu. Iya, oh gitu. Oke, terima kasih kalau nanti gitu. saya bagi. Oke, terima kasih kalau gitu, Pak.
Ya, saya karena saya untuk mencatat tidak nutup sama sekali. Kalau Oh, gitu ya. kalau itu memang saya screenshot. Jadi Oke. yang ditayangkan tuh nanti saya bisa cetak. Oke. Nanti Terima materi juga kasih. saya berikan. Ya, Bapak Oke, Ibu. terima kasih kalau gitu, Pak. Oke, Ya, terima tahu. kasih. Ya, mungkin yang lain ada, Ya. Bapak Ibu, silakan. Sebelum kita lanjutkan. Ya, silakan kalau ada. Ada, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Oke, Pak. Ya, jadi perumpamaan itu adalah cerita dari kehidupan sehari-hari untuk mengajarkan satu pesan penting dengan menggunakan satu atau lebih perbandingan. Nah, Willem Barclay, seorang teolog, Bapak Ibu, menjelaskan perumpamaan demikian. Dari kata Yunani parabole. Nah, ingat istilah itu yang tidak asing dengan kita, parabola. Itu loh Bapak Ibu ya. Yang berarti menaruh di samping. Jadi perumpamaan itu diberikan dengan tujuan agar orang mengerti dengan mempergunakan atau menaruh peristiwa yang diketahui pada peristiwa yang tidak diketahui. Dengan kata lain, cerita dunia yang mengandung arti kebenaran surgawi. Bapak Ibu, bayangkan Tuhan Yesus mau menjelaskan tentang kerajaan surga, lalu bagaimana caranya supaya bisa sampai ke dunia, sampai ke bumi ini, Bapak Ibu. Nah, makanya pakai perumpamaan-perumpamaan. Makanya seringkali Yesus berkata, hal kerajaan surga seumpama. Hal kerajaan surga seumpama. Seperti itu ya. Oke, itu ayatnya. Nah, sekarang kita lihat ada 3 macam bentuk perumpamaan, Bapak Ibu. Yang pertama, perumpamaan yang berupa kisah nyata. Mungkin Bapak Ibu sudah pelajari yang kisah nyata seperti apa. Oke, lalu ada perumpamaan yang berupa cerita, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ada perumpamaan yang berbentuk ilustrasi atau bukan kisah nyata. Mungkin ada yang bertanya, boleh nggak bukan kisah nyata diceritakan? Kalau Bapak Ibu dengar khotbah atau kita sendiri berkhotbah, pernah ya pakai ilustrasi? Bapak Ibu, pernah ya pakai ilustrasi? Nah, pertanyaannya ilustrasinya itu kisah nyata? Oke, ada yang kisah nyata. Tapi ada kan yang bukan kisah nyata? Ada yang cerita, Bapak Ibu? Boleh nggak? Jawabannya boleh. Kalau saudara lihat di Perjanjian Lama, waktu Nabi Nathan menegur Daud ketika berdosa, berzina dengan Batseba, itu Nathan juga pakai ilustrasi, Bapak Ibu. Ilustrasinya apa? Ada seorang yang miskin punya 1 ekor domba ya, betina. Lalu datanglah orang kaya, ya saudara ya, ada tamu. Nah, orang kaya ini mau menjamu sayang dengan dombanya, lalu ambil dombanya orang miskin itu. Nah, itu ilustrasi, itu bukan kisah nyata, Bapak Ibu. Ya, itu ya, ada cerita yang seperti itu. Nah, yang kisah nyata seperti apa? Kalau Bapak Ibu baca di firman Tuhan, di situ ada benih yang tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu kisah nyata, Bapak Ibu. Lalu ada seorang ibu yang memasak, raginya mengkamirkan ya seluruh adonan. Nah, itu kisah nyata dari kehidupan orang Israel pada masa itu. Lalu ada perumpamaan anak-anak bermain di pasar. Nah, itu kisah nyata, Bapak Ibu. Ya. Lalu ada seekor domba yang meninggalkan kumpulannya. Sehingga Yesus pakai perumpamaan. Punya 100 ekor domba, lalu hilang 1. Nah, yang 1 meninggalkan kawanan itu, lalu gembalanya kata Alkitab meninggalkan yang 99, lalu mencari yang 1 ekor itu. Nah, itu kisah nyata. Karena dalam kehidupan orang Israel pada masa itu. Lalu seorang wanita yang kehilangan 10 dirham itu. Nah, itu juga kisah nyata. Lalu ada juga Yesus mengutuk pohon ara. Sehingga kering sampai ke akar-akarnya. Gitu ya. Nah, itu juga kisah nyata. Ini mujizat Bapak Ibu. Tapi ini mujizat yang merusak ya. Gitu ya kan? Oke. Lalu yang kedua, perumpamaan yang berupa cerita, Bapak Ibu. Nah, biasanya didasarkan pada peristiwa di masa lampau. Contoh seperti penabur. Gitu ya. Seorang kaya yang
mempunyai manajer yang telah menyia-nyiakan hartanya. Nanti kita akan pelajari ini ya. Lalu seorang hakim yang menjalankan keadilan. Ada seorang ibu yang minta perkaranya dibela itu. Nah, Bapak Ibu, itu kisah atau cerita ya yang pernah terjadi gitu ya di masa lampau. Oke, lalu yang ketiga ada perumpamaan yang berbentuk ilustrasi. Bukan kisah nyata. Nah, nanti kita akan lihat. Kalau bukan kisah nyata, lalu apanya yang harus kita ambil, apanya yang nanti akan kita pelajari. Orang Samaria yang baik hati. Masih ingat, Bapak Ibu? Ada orang yang dirampok habis-habisan, lalu datanglah imam, datanglah Lewi, tapi mereka menghindar semua. Tapi ketika datang orang Samaria yang baik hati, di situ orang Samaria ini menolong. Lalu Yesus bertanya kepada siapa? Petrus ya, bukan, kepada orang waktu yang ada di sana, sesamaku manusia ini siapa? Ya, lalu Yesus memberikan ilustrasi atau perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Yang memberikan pertolongan, nah itulah yang dikatakan sesama manusia. Lalu ada juga perumpamaan orang kaya yang bodoh. Ya, kalau saudara lihat ini ilustrasi. Lalu ada lagi orang kaya dan Lazarus. Nah, ini membicarakan tentang kehidupan setelah kematian ya. Satu-satunya ayat firman Tuhan yang sangat jelas membicarakan kehidupan setelah kematian atau keadaan setelah kematian, saudara. Ada orang yang berkata ini perumpamaan, Pak, ini bukan kisah nyata. Ada yang mengatakan begitu. Memang betul bukan kisah nyata, tapi saudara mengajarkan pesan penting apa di situ. Nah, yang terakhir orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, ini ada gambarnya. Ketika sama-sama berdoa di dalam bait Allah, yang orang Farisi dengan sombongnya berkata apa? Dia berdoa menengadah ke langit, waduh, ke surga di mana Tuhan ada, begitu ya. Lalu dia berkata, aku berpuasa, aku menjalankan ibadah, aku memberikan persembahan, aku tidak seperti dia. Dianya siapa, saudara? Pemungut cukai ini loh. Ya, seperti itu. Dan dia dekat-dekat di sana. Lalu ada juga orang pemungut cukai yang berdoa jauh-jauh dari altar, tidak berani melihat ke atas, dan dia menepuk dadanya sambil berkata, ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa. Enggak macam-macam doanya. Nah, di antara dua orang ini mana yang dibenarkan? Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat perumpamaan dalam bentuk ilustrasi, maka pesannya apa? Nah, itu yang penting. Ada pesan apa yang tersembunyi yang diajarkan di sana, saudara. Nah, itu yang harus kita nanti cari, kita selidiki, saudara. Karena itu yang sangat penting yang akan diajarkan oleh Tuhan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Biasanya perumpamaan terdiri dari 3 unsur. Unsur apa? Yang pertama, latar belakang diberikannya perumpamaan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya, latar belakangnya apa itu penting. Satu contoh, Matius pasal 20 kalau Bapak Ibu baca. Di situ kan membicarakan, mengajarkan tentang upah 1 dinar itu ya. Yang masuk pagi-pagi jam 6, jam 9. Nah, latar belakangnya apa? Ayat di atasnya. Kita sudah belajar tadi di awal konteks dekatnya, Bapak Ibu ya. Ayat di atasnya ternyata Petrus waktu itu bertanya soal upah. Aku sudah mengikut Engkau Tuhan Yesus, sudah meninggalkan segala sesuatunya, maka upahku apa? Nah, Petrus tanya kayak gitu, saudara-saudara. Nah, itu latar belakang. Lalu yang kedua, isi perumpamaannya apa? Nah, yang ketiga, pengajaran atau penjelasannya apa? Atau penutupnya apa? Nah, walaupun tidak semua perumpamaan mempunyai susunan yang seperti itu, Bapak Ibu. Tapi paling tidak polanya ini yang Bapak Ibu mesti perhatikan. Latar belakangnya, isinya, lalu pesan pentingnya apa? Kemudian penutup, kesimpulannya apa? Itu Bapak Ibu. Oke. Lalu maksud menyelidiki perumpamaan. Maksud Yesus mengajarkan perumpamaan. Kalau Bapak Ibu baca Matius 13 ayat 10 sampai 17, di situ dikatakan apa? Bagi orang yang percaya, perumpamaan itu menjadi berkat karena mengungkapkan kebenaran dan rahasia kerajaan Allah. Ini yang luar biasa. Bagi orang percaya, bagi murid-muridnya, menjadi berkat karena mengungkapkan kebenaran dan rahasia kerajaan Allah. Makanya para murid bertanya, Guru, kepada kami engkau bicara mengajar terus terang, tapi kepada mereka kok engkau pakai perumpamaan.
Seperti itu ya. Makanya Tuhan mengatakan apa? Menjawab apa? Kepadamu diberi rahasia untuk mengerti kerajaan surga. Kepada mereka tidak. Makanya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Sekarang yang kedua, bagi orang yang tidak percaya, menjadi hukuman atau malapetaka karena mereka tetap tidak mengerti kebenaran atau rahasia kerajaan surga. Sehingga Tuhan mengatakan apa? Walaupun mereka punya mata, tetapi mereka tidak melihat. Walaupun mereka punya telinga, namun mereka tidak mendengar. Walaupun mereka punya hati dan pikiran, namun mereka tidak menanggap atau mengertinya. Nah, Bapak Ibu, lihat ya. Jadi, berbahagialah orang yang sudah percaya diberi rahasia kerajaan surga. Tapi orang yang tidak percaya, di situ dikatakan tidak diberi, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita lihat, ternyata bisa mengerti firman, diberi rahasia kebenaran, rahasia kerajaan surga, itu adalah satu anugerah. Lalu yang ketiga, menyelidiki perumpamaan, maksudnya adalah menggenapi nubuatan perjanjian lama, Bapak Ibu. Mazmur sudah menjelaskan itu ya, 78 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa Yesus akan mengajar dengan teka-teki, ya, dengan perumpamaan dan lain sebagainya. Oke, sekarang sifat perumpamaan. Nah, Bapak Ibu boleh baca, ada satu buku judulnya Spiral Hermeneutika, Bapak Ibu. Tebelnya minta ampun ini ya, sekitar 700 halaman gitu ya. Bapak Ibu kalau mau baca boleh ya, judulnya Spiral Hermeneutika. Surabaya Momentum ya, Grant Osborne yang nulis. Sifat perumpamaan itu harus apa? Yang pertama membumi. Ya, mendarat. Gitu ya. Terjadi pada kehidupan saat itu. Ya, kalau kita saat ini ya, kira-kira begitu ya. Lalu ringkas. Sederhana dan tidak rumit. Namanya perumpamaan atau ilustrasi, Bapak Ibu Saudara, itu tidak boleh rumit. Betul ya? Kalau saudara mendengar hamba Tuhan atau pembicara mengajarkan atau mengkhotbahkan pakai ilustrasi tapi rumit, saudara, sampai kita nggak ngerti, itu bukan perumpamaan, bukan ilustrasi itu namanya, tapi materi gitu ya. Nah, perumpamaan itu diberikan supaya yang sulit itu jadi mudah, Bapak Ibu. Ya, yang tidak bisa dimengerti jadi lebih mudah dimengerti oleh golongan orang apapun. Nah, itu perumpamaan. Nah, satu contoh kalau Bapak Ibu baca di 1 Korintus 14, ya, di situ tentang karunia. Bapak Ibu, di situ ada 2 karunia penekanan, nubuat dan bahasa lidah. Lalu untuk membedakan, Paulus memberi ilustrasi seruling sama kecapi. Kalau alat musik itu tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda, bagaimana orang bisa mengerti nadanya apa, lalu nyanyi? Di antara kita ada yang bisa main gitar, main musik. Coba kalau gitarnya 6 senar itu kendor semua. Ya, gimana mainnya? Walaupun kuncinya betul, Bapak Ibu, kunci C, kunci D, kunci G, betul semua kuncinya, tapi suaranya nggak karu-karuan. Nah, waktu kita mainkan, yang nyanyi juga bingung, ini nadanya apa? Nah, itu ilustrasi, Bapak Ibu. Nah, kalau alat musik saja, nadanya harus tepat, benar, dan berbeda satu dengan yang lain. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya itu harus jelas. Gitu ya. Nah, apalagi kalau engkau mengatakan dengan bahasa yang tidak dimengerti, apa artinya. Nah, Paulus mau menunjukkan itu, Bapak Ibu. Jadi, ilustrasi perumpamaan itu harus sederhana dan tidak rumit. Oke, yang ketiga sifatnya, carilah apa istilahnya, pokok utamanya dan yang sekunder apa di situ. Pesan yang penting, berita kebenarannya apa. Nah, itu yang dicari, Bapak Ibu. Nah, biasanya apalagi yang keempat, pengulangan untuk menegaskan pokok utama. Nanti ayatnya Bapak Ibu baca ya. Lalu kesimpulan pada bagian akhir. Keterhubungan dengan pendengar, yaitu inti perumpamaannya apa. Contoh, kalau Matius pasal yang ke-25 itu, Bapak Ibu ya, tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Nah, kalau kita lihat di situ, inti perumpamaannya apa, saudara? Inti pentingnya apa di situ? Bukan masalahnya enggak persiapan minyaknya sebenarnya. Pesan pentingnya, Yesus berulang-ulang mengatakan apa? Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Nah, itu pesan utamanya.
inti perumpamaannya. Oke, pembalikan harapan, nanti dibaca ayatnya. Eskatologi, hal-hal yang akan datang, yang berpusat kepada kerajaan surga. Lalu membicarakan juga etika kerajaan, nah khotbah di bukit, kalau Bapak Ibu nanti baca. Lalu Allah dan keselamatan di dalam perumpamaan itu. Kita mesti cari, kalau bicara tentang raja, bapa, pemilik, hakim, dan lain sebagainya. Oke, bagian yang terakhir sekarang. Langkah-langkah kita menafsirkan perumpamaan itu apa? Sekali lagi, yang pertama, telitilah konteks historisnya atau konteks sejarahnya. Ya. Yang kedua, telitilah apakah ada paralel perumpamaan itu dalam bagian kitab Injil yang lain. Seluruh pengajaran Yesus dalam seluruh kitab suci. Bapak Ibu, ada Matius, Markus, Lukas. Nah, biasanya ada perumpamaan di Matius tertulis di Markus sama Lukas. Contoh, perumpamaan tentang menabur benih. Nah, itu di dalam ketiga Injil ada, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mesti lihat di situ. Lalu perumpamaan tentang membangun rumah di atas batu. Nah, itu Matius ada, Lukas juga ada, Markus nggak ada. Jadi ada yang dua ada yang satu enggak. Ada yang ketiganya ada, Bapak Ibu. Ya, ada hanya salah satu saja. Nah, itu mesti dilihat paralelnya. Lalu yang ketiga, carilah berita utama atau pusat kebenaran dari perumpamaan itu. Oke, yang keempat, terjemahkan ke dalam istilah-istilah yang relevan dengan kebutuhan sekarang. Artinya, carilah aplikasi masa kini, dan yang terakhir, carilah kesimpulannya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu perumpamaan, teliti konteksnya, lalu apakah ada paralel dengan yang lain, kemudian carilah berita utamanya, pesan pentingnya apa di situ, lalu relevansikan dengan kondisi jemaat sekarang, lalu kesimpulannya apa. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Pendahuluan dari perumpamaan. Nah, sekarang saya persilakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Sebelum kita masuk ke perumpamaannya itu sendiri. Ya, silakan kalau ada. Ya. Ada, Bapak Ibu? Halo, masih bersama-sama ini? Ya. Hilang. Ya, ada, silakan. Bapak Ibu. Ya, belum ada? Belum, Pak. Belum ada. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang masuk ke materinya, Bapak Ibu. Oke, perumpamaan yang pertama yaitu tentang garam, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu lihat di situ ada ayat paralelnya. Nah, sesuai dengan petunjuk tadi, kalau mau melihat perumpamaan, selidiklah paralelnya. Ada enggak di kitab-kitab yang lain? Ternyata di Matius ada, Markus ada, Lukas ada. Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan Matius 5 ayat 13, saya baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi Bapak Ibu, kalau dari ayat itu mungkin kita bingung kalau langsung diaplikasikan masa kini. Mungkin ibu-ibu bertanya, loh, sejak kapan garam itu tawar? Betul enggak, saudara ya? Kalau kita tidak melihat konteks historisnya, mungkin kita juga bingung, loh, sejak kapan garam itu jadi tawar? Kan begitu, Pak Ibu. Ya, buktinya kalau kita masak diberi garam, lalu disimpan di kulkas, besok dipanasi, tambah asin atau berkurang asinnya, Pak Ibu? Tambah asin, kita tambah air begitu ya, karena terlalu asin. Jadi tidak mungkin. Nah, kalau kita tidak belajar konteks sejarahnya. Ya, kalau garamnya kita nggak cocok ini. Tapi ini garamnya ibu-ibu Yahudi zaman itu. Nah, nanti kita akan lihat. Apa maksudnya di situ? Sebenarnya Tuhan mau mengajarkan
bagaimana dapat berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Nah, seringkali kita ngomongnya salah ya, atau kita mendengarnya salah. Ingat ya, kamu harus jadi terang. Kamu harus jadi garam. Loh, jadi garam, jadi terang. Pertanyaannya, sudah jadi garam apa belum? Sudah jadi terang apa belum? Sudah sebenarnya. Makanya tadi Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jadi kalau ditanya sudah jadi garam, kamu adalah terang dunia. Sudah jadi terang? Sudah. Tapi masalahnya garam atau terang itu tidak berfungsi, saudara. Contoh malam hari ini ada terang ya, lampu kita semua menyala. Betul Bapak Ibu ya? Oke, lalu nanti kalau tidak dipakai, lampunya kita matikan. Gelap semua. Tapi pertanyaannya lampu yang gelap tadi namanya tetap lampu apa bukan? Tetap lampu. Tapi tidak berfungsi. Lampu tapi mati. Nah, demikian juga Bapak Ibu, Tuhan menegaskan kamu adalah garam dunia, bukan secara status. Secara status sudah, kamu garam, kamu terang. Tapi pertanyaannya, apakah garam itu berfungsi, saudara? Ya, terang itu berfungsi. Apa garamnya itu sudah tawar atau terangnya sudah mati? Nah, banyak anak-anak Tuhan yang tidak berfungsi sebagai garam dan terang. Secara status sudah garam, sudah terang, tapi tidak berfungsi, saudara. Nah, hari ini kita belajar ketika Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia, artinya kamu harus berfungsi sebagai garam dunia. Sebab kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau sudah tidak berfungsi, Bapak Ibu di situ dikatakan dibuang dan diinjak orang. Garam itu tidak ada gunanya. Ya. Oke. Sebelum Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, sebenarnya ada hubungannya di ayat sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, ini konteks dekatnya. Ternyata bicara soal apa ini? Khotbah Yesus di bukit, Matius 5 ayat 1 sampai 12. Diawali dengan berbahagialah. Berbahagialah, berbahagialah. King James menerjemahkan blessed, diberkatilah. Nah, sesuai dengan kata Yunaninya ya, makarioi, diberkatilah. Jadi diberkatilah yang apa kalau Bapak Ibu baca di situ ya? Diberkatilah yang miskin. Diberkatilah yang berduka cita, diberkatilah yang lemah lembut, diberkatilah yang lapar dan haus akan kebenaran, diberkatilah yang murah hati. Dengan kata lain, kalau para murid Tuhan ya sudah mengalami semuanya ini Bapak Ibu, pasti orang itu bisa berfungsi sebagai garam dan terang. Gitu ya. Lalu berikutnya, berbahagialah atau diberkatilah yang suci hatinya, yang membawa damai, yang mengalami penganiayaan demi kebenaran, yang dianiaya dan dicela demi Kristus, lalu difitnah karena imannya. Bapak Ibu lihat, tidak serta-merta kamu garam dunia, kamu terang dunia. Yesus mengajarkan apa? Kalau mengalami beberapa hal itu, Bapak Ibu, ya, maka pastilah orang itu bisa berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Oke, sekarang kita masuk lebih lagi, Bapak Ibu. Ternyata garam itu bermanfaat untuk apa? Mengawetkan makanan dan memberi rasa pada makanan. Tapi ingat, ya garam waktu itu juga merusak, Bapak Ibu. Merusaknya bagaimana? Mengubah tanah yang subur menjadi tandus, seperti di wilayah sekitar Laut Mati. Nah, kalau ingin tahu detailnya, silakan Bapak pergi ke Israel sana ya, tanya di sana, gitu ya. Jadi bisa bermanfaat, mengawetkan dan memberi rasa pada makanan, tapi sisi yang lain juga merusak. Di situ dikatakan mengubah tanah yang subur menjadi tandus, Bapak Ibu. Oke, ayatnya yang tadi sudah kita baca menurut Matius, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau Markus 9 ayat 50 mengatakan garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Oke, Lukas 14, 34 sampai 35. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan
seorang dengan yang lain. Ayat 35. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi Bapak Ibu, yang pertama prinsipnya selidiki ayat paralelnya. Ketemu ya, Matius, Markus, Lukas. Nah, dengan ayat-ayat yang berbeda-beda sepertinya, Bapak Ibu, berbeda-beda penekanannya, tapi bicara satu bagian, yaitu tentang garam. Itu ya. Oke, kita lihat pada zaman Israel, garam diproses dengan cara menguapkan air yang berasal dari laut mati. Proses penguapan air menghasilkan kristal-kristal garam. Kristal garam harus segera dipisahkan dari embun, kalau tidak akan kehilangan keasinannya. Jadi Bapak Ibu lihat, garam memang bisa kehilangan keasinannya, bisa tawar, bisa. Karena memang seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ada garam yang diambil dari batu di laut mati atau laut asin. Semakin dipakai untuk memasak oleh ibu-ibu orang Israel, maka akan semakin kehilangan keasinannya. Nah, seperti Bapak Ibu tuang teh celup ya. Nah, waktu dicelup pertama, wah merah gitu. Terus habis itu ditarik, lalu kita ambil lagi air panas, kita masukkan lagi di gelas yang ketiga, keempat. Kira-kira gelas yang terakhir warnanya merah, Bapak Ibu, putih, karena sudah hilang. Nah, demikian juga. Makanya Tuhan tadi mengatakan kalau garam itu sudah hambar, akan dibuang dan diinjak orang. Nah, kenyataannya memang garamnya itu diambil dari batu yang ada di laut asin tadi. Jadi batu yang sudah asin, lalu dipakai untuk masak, cukup asinnya lalu diangkat. Nanti masak lagi, dimasukkan, kemudian diangkat lagi. Nah, lama-lama ini kan tawar, Bapak Ibu. Makanya Alkitab berkata, kalau garam sudah kehilangan keasinannya tidak dapat dibuat asin lagi, yaitu kecuali dibuang. Karena memang itu batu, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang kita lihat secara konteksnya, Bapak Ibu Saudara. Oke, sekarang menurut Markus pasal 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu semua mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke aplikasinya ini sekarang. Jadi pesan penting dari perumpamaan itu apa? Di samping saya dan saudara murid Tuhan berfungsi sebagai garam, ya, yang mempengaruhi, yang mengawetkan, gitu ya, membuat sedap masakan dan lain sebagainya. Ternyata aplikasinya ini, Bapak Ibu. Tadi dikatakan selalu mempunyai garam dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Ternyata Tuhan menghendaki apa, Bapak Ibu? Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Ya, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya tidak mengalami kehadirannya, kuasanya, dan pemeliharaannya. Saudara. Lalu jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi Bapak Ibu, aplikasinya apa? Kamu adalah garam dunia. Artinya kamu harus hidup damai dengan semua orang. Dan yang kedua apa di situ? Jangan sampai ada akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan kecemaran. Nah, biasanya yang terjadi kan seperti ini, Bapak Ibu ya. Semua orang percaya, nah, karena Yesus adalah Raja Damai, maka kita juga harus hidup di dalam kedamaian. Nah, itu aplikasinya. Oke, lalu berfungsinya apalagi? Memberi pengaruh yang baik di tengah lingkungannya melalui perkataan dan perbuatan. Artinya, bagaimana dampak pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara? Dampak gereja kita di tengah masa-masa sulit seperti ini, Bapak Ibu. Bisa dirasakan oleh orang lain apa tidak? Nah, itu ya. Yang kedua, walaupun tidak diperhitungkan, sama seperti garam yang bekerja ke dalam, Bapak Ibu, ya, kan tidak diperhitungkan. Sudah masuk ke dalam, lenyap. Karena sudah bercampur dengan masakan. Nah, kalau mau jujur, itulah pelayanan. Kadang-kadang kita melayani Tuhan tidak diperhitungkan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Sudah melayani dengan sekuat tenaga, nggak diperhitungkan, gitu ya. Tapi ingat Tuhan memperhitungkan. Nah, artinya walaupun
pelayanan kita, Bapak Ibu, seolah-olah tidak diperhitungkan, maka setiap murid Tuhan wajib terus mempengaruhi ke arah yang lebih baik. Oke, sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara, silakan kalau ada yang bertanya. Saya Pak, ingin bertanya Pak. Ya, oke, ya Bu. Tadi aplikasi dari menjadi garam itu adalah kita berusaha hidup berdamai dengan orang lain. Ya. Pertanyaan saya, pada kenyataannya, terutama di tempat saya Pak, karena di sini memang yang namanya orang Kristen itu betul-betul minoritas, dan jujur kami dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Nah, jika orang lain yang tidak mau berdamai dengan kita, bagaimana Pak? Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Terima kasih Bu Sri. Jika orang lain tidak berdamai dengan kita, nah, menurut Bapak Ibu gimana? Ayo kita diskusi ya. Ada yang kasih pendapatnya, silakan Bapak Ibu. Jika orang lain tidak mau berdamai dengan kita, padahal kita sudah mau berdamai, kira-kira gimana? Ayo silakan Bapak Ibu. Tetap jadi garam. Ya, ayo silakan. Ya, jika kita sudah berdamai, tapi orang lain itu tidak mau berdamai, tetap memusuhi kita. Terus gimana itu? Kita Ya, doakan ini terus satu. Pak, orangnya itu. Oke. Oh, Pak Nyotobing, didoakan terus Iya. ya? Iya. Oke. Didoakan dan kata Alkitab apa? Mintakanlah berkat. Waduh. Jangan dikutuki, tapi berkatilah. Wah. Oke. Pak Nahum? Ya, ini pengalaman Ngapain, ya. Pak? Saya pengalaman ada seseorang Oke. yang ternyata tidak bersahabat, walaupun kami sudah berbuat dan berbuat. Tetapi suatu ketika saya terus berusaha, ketika dia lewat, saya juga tetap melihat dan saya ketawa, saya tersenyum, begitu terus. Dan suatu ketika waktu COVID-19 itu melanda di wilayah kami, pernah kami juga di lockdown, jadi lingkungan itu tidak diizinkan untuk keluar karena ada seseorang di dekat, sebenarnya cukup jauh dari saya itu di lockdown, sehingga kami tidak. Pada saat itulah ketika dia lewat dan saya berusaha. Dan suatu ketika ada ambulan datang itu, dianya juga, saya tanya, Pak ini apa, saya tidak perlu ngomong Pak RT-nya gini. Oh iya Pak Wakil, iya, terima kasih. Begitu. Akhirnya sekarang itu menjadi baik kembali. Jadi kalau saya tetap berusaha, kita akan berbuat baik gitu sama dia, sehingga dia tahu bahwa sebenarnya kami tidak punya masalah apa-apa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Masih ada 4 menit waktunya. Kok pendek? Iya, kan 40 kali 2 Pak waktunya Pak. Senin depan gitu. kita satu lagi Pak. Iya, Senin depan kita satu. Gitu. Ya. Oh, itu hanya setiap hari Senin Pak ya? Iya, setiap Senin Pak. Oh gitu. Setiap Senin Pak. Iya. Oh, Rabunya tidak Pak? Loh, Rabu ada Pak, tapi topiknya lain. Topiknya lain. Kalau Rabu eksposisi tiap kitab. Oh gitu ya, enggak apa-apa ya. Kita bisa boleh. Oh ya boleh Pak. Boleh. Ini karena gini, ini terus terang saja kami sebenarnya juga mengikuti kelas Alkitab, tapi hari ini masih diliburkan. Oh ya silakan, monggo. Boleh Pak. Hari Rabu itu, Linknya. Saya sama Pak Budi Utomo itu. Silakan, ya. Jamnya sama? Sama jam 7 malam Pak. Sama. Terima kasih ya. Pak Timotius. Ya Pak Nahum. Silakan satu lagi Bapak Ibu. Pertanyaan Bu Sri Ngatin tadi. Jadi kalau kita sudah berdamai, orang lain nggak mau damai, terus diapakno gitu ya. Diapain gitu.
Kalau tadi Pak Nyotobing didoakan. Oke. Diberkati, jangan dikutuk gitu ya. Oke, satu lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Ada satu lagi yang mau sampaikan? Pak Roni boleh Pak? Ini ada hamba Tuhan ini. Ya. Jadi begini Bapak Ibu yang saya kasih. Suara saya jelas ya? Jelas ya? Jelas Pak, ya. Jelas Pak, Singkat jelas, saja, Pak. 3 menit Pak. Oke. Ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan seseorang, berarti kan ada dua pribadi. Yang pertama diri kita sendiri, satunya orang lain. Ya. Kita mesti sadar yang pertama, enggak usah kepikiran. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, untuk orang lain kita tidak mampu ngontrol mereka, tidak mampu mengubah mereka. Oleh karena itu, yang perlu dikontrol adalah diri kita sendiri. Kita sudah mau berdamai, puji Tuhan, ya. Sana enggak mau berdamai, sak karepmu, ya. Yang penting kembali kepada nasihat Tuhan, kita harus bagaimana? Itu sudah cukup. Ya, tentang orang yang lain kemudian tidak bisa sesuai dengan nasihat Tuhan, sudah sakarepmu. Ya, yang penting saya tetap menjalankan fungsi daripada garam itu supaya kita memuliakan Tuhan dan lewat hidup kita benar di hadapan Tuhan dan sesama yang lain. Demikian Pak Tim dan teman-teman, terima kasih. Silakan sekalian tutup dalam doa Pak Roni. Wah, iya. Ayo, monggo, mari kita. Habis itu kita ketemu Senin depan, Bapak Ibu ya. Senin depan, ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena malam yang indah. Tuhan sudah ajar kami dengan sebagian daripada firman-Mu dan Tuhan sudah membekali kami dengan pengertian-pengertian yang baru. Hingga lewat pengertian yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, ini boleh menjadi bekal bagi setiap pribadi kami untuk mengajarkan firman-Mu di tengah-tengah kami melayani Tuhan dan untuk menuntun kehidupan kami bersama dengan setiap keluarga kami. Kami yakin Tuhan, semua ini bermanfaat bagi kami karena kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari memiliki hidup yang semakin berkenan kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah pelajaran setiap hari Senin, setiap hari Rabu, atau hari apapun yang diajar oleh Pak Timotius Widodo sebagai hamba-Mu. Hingga lewat pengurapan daripada Engkau, pewahyuan yang Kau karuniakan kepada dia boleh menjadi pengajar yang semakin mudah, semakin gamblang untuk memberikan pengertian-pengertian sehingga setiap murid-murid-Mu boleh menerima pengertian ini dengan jelas dan benar dan kami bisa melakukan lebih benar lagi dan tepat